Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Rizky Fadilah ingin menjelaskan kisah inspiratif Abu Dujana, yaitu sahabat Nabi yang membuat Rasulullah menangis. Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat yang akhlaknya begitu mulia. Para sahabat itu dekat dengan Rasulullah SAW dan begitu taat kepada Rabb-nya. Mereka sama-sama berjuang bersama Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam. Banyak kisah-kisah menarik dari para sahabat Rasulullah SAW yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di masa sekarang. Salah satunya adalah kisah dari Abu Dujana ini. Abu Dujana sendiri merupakan sahabat Rasulullah SAW yang terkenal sebagai sosok yang pemberani. Ia tidak takut berjihad di medan perang dan sangat menyayangi keluarganya. Salah satu bukti sayangnya Abu Dujana pada keluarganya adalah menghindarkan keluarganya dari hal-hal yang haram. Mengapa Rasulullah SAW sampai menangis karena Abu Dujana? Marilah kita simak cerita berikut ini. Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Pada awalnya di zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini mempunyai kebiasaan apabila telah menunaikan sholat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas sholat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah SAW selesai membacakan doa terlebih dahulu. Akhirnya perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah SAW hingga suatu hari Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana? Tanya Rasulullah SAW. Abu Dujana pun menjawab, ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku, jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Tetangga Abu Dujana sang pemilik pohon kurma tersebut dikenal sebagai orang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak makan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut, sehingga aku mendatanginya dan lekas memasukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah. Ia menjelaskan kepada Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah pun seketika menangis. Kemudian ia memanggil tetangga Abu Dujana tersebut. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah SAW dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Rasulullah bertanya, maukah jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki ini, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma biasanya. Pohon terbuat dari batu zamrud berwarna biru diserami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih, di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitulah tawaran Nabi kepada tetangga Abu Dujana tersebut. Namun, tetangga Abu Dujana tersebut yang dikenal sebagai pedagang yang munafik menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah SAW tersebut. Ia berkata, aku tak pernah berdagang dengan memakai jenis sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Baiklah, itulah kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai umat muslim haruslah berhati-hati dengan apa yang kita makan, kita minum, atau apa yang kita pakai. Janganlah sampai apa yang ada di dalam diri kita berasal dari halal yang haram. Meskipun misalnya hidup kita di tengah dilanda kesempitan dan kesulitan, tetaplah bersabar dalam ketaatan dan jangan memasukkan sesuatu yang haram dalam kehidupan kita agar Allah Subhanahu wa taala pun memberkahi dan meridhoi kehidupan kita ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.